Pada zaman Yunani kuno, ketika para dewa hidup di puncak gunung Olympus, hiduplah seorang manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Namanya Hercules, tubuhnya besar, hatinya baik, dan seluruh Yunani mengenalnya sebagai pria yang tidak terkalahkan. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kekuatan itu adalah anugerah, sekaligus kutukan. Hercules adalah putra Zeus, raja para dewa. Hal ini membuat Hera, Ratu Olympus, sangat cemburu. Ia tidak ingin manusia setengah dewa seperti Hercules hidup bahagia. Dan karena itulah Hera mengirimkan musibah yang membuat hidup Hercules hancur dan dipenuhi penyesalan. Untuk menebus kesalahan besar yang tidak sengaja ia lakukan, Hercules harus menjalani 12 tugas. Tidak sembarang tugas, melainkan tugas-tugas mustahil yang bahkan para dewa pun tidak ingin mencobanya. Tapi Hercules menerima. Ia berdiri tegak dan berkata, "Jika ini jalan untuk menebus diriku, maka aku akan melakukannya." Tugas pertama singa Nemea di hutan Nemea, tinggal singa raksasa dengan kulit sekeras baja. Panah dan pedang tidak bisa melukainya. Hercules mengejarnya, memutar di balik pepohonan, lalu akhirnya memeluk singa itu dengan kedua lengannya. Dengan kekuatan murni, Hercules menaklukkan singa tersebut dan mengenakan kulitnya sebagai armor baru. Orang-orang mulai berkata, Hercules benar-benar berbeda dari manusia biasa. Tugas kedua ular Hydra. Hydra adalah monster berkepala banyak. Setiap satu kepala dipotong, dua kepala baru muncul. Hercules hampir putus asa, namun dia punya ide. Bersama keponakannya, ia membakar leher Hydra yang terpotong agar tidak tumbuh kembali. Dengan itu monster mengerikan itu dikalahkan. Tugas ketiga rusa emas Artemis. Rusa ini cepat seperti angin. Hercules mengejarnya selama setahun penuh. Melintasi gunung, hutan, sungai, dan gurun. Hingga suatu pagi, saat matahari baru terbit, Hercules menangkap rusa itu tanpa melukainya. Karena ia tahu, tugas ini bukan tentang kekuatan, tapi kesabaran. Tugas keempat babi hutan Erymanthos. Seekor babi raksasa yang meneror desa-desa. Hercules mengusirnya dari hutan, memancingnya ke ladang bersalju, dan menangkapnya hidup-hidup. Semua penduduk desa bersorak. Tugas kelima membersihkan kandang Aegis, kandang raksasa yang tidak pernah dibersihkan selama puluhan tahun. Hercules tidak menggunakan tenaga, ia menggunakan otak. Ia mengalihkan aliran sungai agar membasuh kandang itu dalam hitungan jam. Tugas keenam burung Stymphalia, burung-burung raksasa dengan paruh besi. Hercules menggunakan bunyi keras untuk membuat mereka terbang lalu menaklukkan mereka satu persatu. Tugas ketujuh banteng kereta, seekor banteng besar yang mengamuk di seluruh pulau. Hercules menahannya dengan tangan kosong dan menyerahkannya pada raja. Tugas kedelapan kuda-kuda pemakan manusia. Kuda ini liar dan berbahaya. Hercules menenangkan mereka, menjinakkan mereka, dan membawa mereka kembali dengan selamat. Tugas kesembilan sabuk Ares, putri Hippolyta, ratu para pejuang Amazon, awalnya memberikannya dengan sukarela. Namun Hera membuat kekacauan sehingga terjadi pertempuran. Meski berat, Hercules berhasil membawa kembali sabuk itu tanpa berniat menyakiti siapapun. Tugas ke-10 sapi raksasa Geryon. Hercules harus melintasi dunia. Ia menghadapi raksasa berkepala 3 dan berhasil membawa pulang sapi-sapi itu dengan tekad kuat. Tugas ke-11 buah emas Hesperides, buah yang dijaga naga besar. Hercules meminta bantuan Atlas, si pemanggul langit. Dengan strategi cerdik, Hercules mendapatkan buah emas tanpa melanggar janji para dewa. Tugas ke-12 menangkap anjing neraka, Cerberus, tugas paling berbahaya. Hercules harus turun ke dunia bawah, menghadapi makhluk berkepala 3 penjaga gerbang neraka. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Hercules memeluk monster itu dan menahannya tanpa melukai. Cerberus pun tunduk. Saat Hercules keluar dari dunia bawah, semua orang menundukkan kepala. Tidak ada yang pernah berhasil melakukan hal itu sebelumnya. 12 tugas itu selesai. Hercules bukan hanya menjadi pahlawan, ia menjadi legenda. Ia membuktikan bahwa kekuatan bukan sekadar otot, tetapi keberanian untuk memperbaiki diri, melindungi orang lain, dan selalu memilih kebaikan meski hidup terasa paling gelap sekalipun. Dan begitulah, nama Hercules menjadi cerita turun-temurun, disampaikan dari masa ke masa, sebagai simbol kekuatan, keteguhan hati, dan